Disnaker gelar sosialisasi jam sostek, UMK, dan perjanjian kerjasama bagi perusahaan. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Ambon menggelar 3 kegiatan sosialisasi sekaligus, yaitu sosialisasi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau jam sostek, sosialisasi upah minimum kota atau UMK, dan sosialisasi pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan berlangsung pada Kamis 7 April. Sosialisasi yang dihadiri sejumlah pengusaha di Kota Ambon menghadirkan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ambon, dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Stephen Pati mengungkapkan, kegiatan sosialisasi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau jam sostek, sosialisasi upah minimum kota atau UMK, dan sosialisasi pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan sebagai upaya pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Tenaga Kerja untuk selalu menjaga keseimbangan dan harmonisasi sosial antara pengusaha dan pekerja di Kota Ambon. Selaku pembina Dewan Pengupahan Kota Ambon, Ririmase menghimbau seluruh pengusaha dan pekerja di Kota Ambon senantiasa tetap mendukung kinerja pemerintah Kota Ambon agar pembangunan ekonomi lebih baik walaupun masih dalam kondisi pemulihan pandemi COVID-19. Untuk hal dimaksud, pengusaha diharapkan memberikan jaminan sosial dan memenuhi hak-hak para pekerja sesuai yang diatur dalam undang-undang. Sebagai jaring pengaman khususnya upah minimum Kota Ambon, kiranya tetap dijaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pemenuhan kesejahteraan pelaku hubungan industrial di Kota Ambon. Selain itu, program pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang digiatkan oleh pemerintah Kota Ambon melalui BPJS Ketenagakerjaan Maluku dengan program perlindungan jaminan sosial bukan saja bagi pekerja informal, namun juga bagi pekerja non-formal. Pengusaha diharuskan menjaminkan para pekerja atau buruh agar tetap mendapatkan perlindungan kesejahteraan dan benar-benar dirasakan bagi pekerja atau buruh maupun keluarganya. Sekot juga mengingatkan beberapa persoalan yang patut menjadi perhatian serius pelaku hubungan industrial adalah terkait tata kelola administrasi perusahaan yang perlu diperbaiki, mulai dari syarat-syarat kerja, yakni perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang harus diketahui para pengusaha. Bukan saja benefit yang lebih diutamakan, namun menjaga keharmonisan yang lebih diupayakan antara pengusaha dan pekerja atau buruh agar terjalin kondisi ketenagakerjaan yang lebih dimaknai sebagai orang basudara. Disebutkan perselisihan hubungan industrial acap kali terjadi karena syarat-syarat kerja yang sering diabaikan dalam konstruksi pembuatan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan sehingga dalam kedudukan substansial normatifnya, regulasi yang tertinggi sampai terendah yakni peraturan pelaksanaannya belum dipahami muatannya di dalam pembuatan perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan secara baik. Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pembina tetap terbuka dalam pelayanan konsultatif maupun pengembangannya bagi kemajuan perusahaan. Ririmase juga mengingatkan pengusaha akan pentingnya mengatur struktur dan skala upah. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendaftarkan semua pekerja atau buruh sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta membayar upah para pekerja atau buruh senantiasa sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta akumulasi hak dan kewajiban tersebut hendaknya tertuang dalam dokumen yang disahkan lewat Dinas Tenaga Kerja, guna menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Dikatakan, perlindungan sosial bagi pekerja rentan merupakan bentuk proteksi jaminan sosial dari negara kepada rakyat. Olehnya itu, sosialisasi penting sebagai ajang mempertemukan dan menyamakan persepsi bersama. Dengan adanya perlindungan dari BP Jam Sostek, diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan secara tidak langsung meningkatkan produktivitasnya, sehingga taraf hidup pekerja semakin baik. Bapak Ibu dan pengusaha dan pekerja yang saya hormati, ekonomi di masa-masa pemulihan pandemi COVID-19 ini, kerja membutuhkan hubungan industrial agar produktivitas dapat tetap terjaga dan menjamin perkembangan ekonomi yang secara baik. Pokok persoalan yang perlu digarisbawahi menjadi perhatian serius bagi Bapak Ibu sekalian pelaku hubungan industrial adalah tata kelola administrasi perusahaan yang perlu diperbaiki, mulai dari syarat-syarat kerja, yakni perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama, atau peraturan-peraturan perusahaan dan penjaminan kerja bersama yang harus diketahui para pengusaha. Dan salah satunya untuk tata kelola yang baik adalah perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk
perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Diketahui, pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Maluku tahun 2022. UMP Maluku tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.351 menjadi Rp2.619.312. Penetapan UMP Maluku itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan atau SK Gubernur Maluku Nomor 672 Tahun 2021 tentang penetapan upah minimum Provinsi Maluku tahun 2022 tertanggal 19 November 2021.